Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita sebelum melaksanakan aktivitas kita mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dalam acara Sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, renungan pada pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama memulainya dengan menanyakan pada diri kita sendiri, seberapa seringkah kita melakukan refleksi terhadap diri kita. Seberapa seringkah atau pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya, apakah kelemahan dalam diri saya? Apakah ada kelemahan yang selama ini saya miliki? Mungkin jika itu tentang kelebihan kita akan lebih sering untuk memikirkannya. Sedangkan untuk kelemahan diri kita bagaimana? Apakah kita terkadang bertanya-tanya, apa benar ini kelemahan saya? Atau apakah kelemahan saya? Nah, atau mungkin ada juga Bapak Ibu Saudara yang justru lebih sering memikirkan mengenai kelemahan Bapak Ibu Saudara dibandingkan kelebihan Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sih sebetulnya Tuhan memandang kelemahan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia tidak pernah Tuhan ciptakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk dihukum atau hidup dalam kesengsaraan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa sekarang kita hidup di dunia yang penuh dengan hal-hal yang menyulitkan, mengerikan, atau menyedihkan? Pertama-tama kita perlu mengakui bahwa kita juga perlu menerima bahwa kehidupan di dunia yang kita tempati sekarang memang tidaklah sempurna seperti rancangan awal Tuhan. Jika kita belajar atau ingat kembali kejadian Hawa dan Adam yang jatuh ke dalam dosa, itu merupakan titik awal di mana hidup manusia tidak lagi menjadi baik karena kehilangan kemuliaan Allah. Dampak dari hal tersebut atau peristiwa tersebut itulah yang kita rasakan sampai sekarang ini. Bukan hanya berdampak kepada kita sebagai manusia, tapi juga pada akhirnya berdampak kepada ciptaan yang lain. Kita bisa melihat bagaimana bumi ini semakin menua, bumi ini semakin rusak. Begitu banyak kelaparan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang dosa yang sudah terjadi di masa lalu, di masa tersebut, itu diturunkan dalam diri kita. Kita tidak bisa menyangkal hal tersebut. Dosa itulah yang disebut dengan dosa turunan. Dosa merusak identitas atau rancangan awal Tuhan dalam diri manusia. Inilah alasan mengapa kita memiliki kekurangan atau kelemahan dalam diri kita. Akan ada atau kita sendiri mungkin sudah menyadari bahwa ada sifat-sifat yang bukan serupa atau segambar dengan Allah. Ada sifat-sifat atau kelemahan-kelemahan yang mungkin kita bertanya, kenapa sih saya memiliki sifat yang seperti ini atau karakter yang seperti ini? Nah, sekarang bagaimanakah kita harus memandang atau merespon kelemahan yang ada dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara, kita seperti yang sudah dibahas di awal tadi, kita perlu menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki kelemahan. Setiap orang memiliki dosa, dan tapi kabar baiknya adalah ada seorang pribadi yang sudah menanggung kelemahan atau kekurangan kita. Kita mau membaca di dalam Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan. Dari ayat tersebut kita bisa tahu bahwa Allah setelah mengetahui bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, Dia bukannya menjadi tidak peduli atau hanya menghukum manusia semata-mata. Tapi yang Tuhan lakukan, yang Allah lakukan adalah Dia memakaikan jubah atau pakaian yang berasal dari kulit binatang. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia sekalipun manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dari apa yang Allah lakukan ini kita bisa melihat bahwa ada nyawa yang dikorbankan untuk menanggung kelemahan yang sudah dimiliki manusia. Hal tersebut terjadi kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib.
Ia mengorbankan nyawanya. Darahnya dicurahkan sekali untuk selamanya, untuk memulihkan diri kita, untuk memakukan segala kelemahan kita di atas kayu salib. Nah, setelah menerima kabar baik ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk mulai memandang dan merangkul kelemahan yang ada dalam diri kita. Bukan berarti kita tidak membenahi diri atau mengatakan, ya saya memang sudah seperti ini, sudah tidak bisa diapa-apakan. Tapi pandangan kita adalah kita mau belajar, kita tanya kepada Tuhan bagaimana kita dapat menggunakan kelemahan itu secara bijaksana sebagai tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam penganiayaan, dan kesukaran, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki cara yang berbeda untuk masing-masing pribadi, untuk dapat menyatakan kuasanya dalam kelemahan setiap orang. Maka dari itu kita perlu untuk sering-sering bertanya kepada Tuhan. Bukan hanya cara, mungkin waktunya pun akan berbeda. Kita perlu menemukannya secara pribadi. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, atau kita tidak bisa menyalahkan kelemahan kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan. Tapi bertanyalah pada Tuhan, bagaimanakah Tuhan kelemahan ini tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah orang. Jangan biarkan kelemahan itu mengikat kita, tapi kita mau lepaskan, kita mau serahkan pada Tuhan sehingga kita bisa kuat bukan hanya ketika kita mengalami hal yang baik, tapi dalam kesukaran, penganiayaan, dan penderitaan sekalipun kita bisa tetap kuat. Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera di bumi yang sudah rusak ini bagi kita, supaya kita tetap bisa mengalami damai sejahtera itu sekalipun kita menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada. Kita tetap merasakan sukacita yang Dia berikan, karena sukacita yang Tuhan Yesus berikan tidaklah sama dengan yang dunia berikan. Sukacita tersebut ada sukacita yang sejati, yang tidak bergantung pada kondisi. Ketika kita bisa bermegah atas kelemahan-kelemahan ini, maka kuasa Tuhan, percayalah, akan menjadi sempurna. Dan kita bisa mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Untuk menutup renungan hari ini, kita mau membaca dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.